warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya yang kita perbaiki yaitu meskel konektornya ya. Ternyata ini membuat tidak support untuk isi tabel. Oke, maka kita sekarang melanjutkan kode untuk tampil tabel. Jika sebelum perbaikan itu kita sudah membuat metode berupa function dengan tipe pengembaliannya yaitu objek array 2 dimensi, di mana objek array 2 dimensi itu merupakan nanti cara kita menangkap data di tabel MySQL. Oke. Sekarang kita akan membuat metode tampil tabel, di mana tabel dari MySQL itu yang ditampung di metode isi tabel kita transfer ke JTable. Oke. Langsung aja saya copy paste. Nah, kita membuat metode tampil tabel ada 3 parameter ya. Judul, ini judul kolom, SQL, yaitu perintah query-nya, terus JTable, yaitu JTable apa nanti. Jadi, ini bisa diganti-ganti sesuai dengan studi kasusnya. Misalkan ini judul kolom pada data buku, ini select bintang from tabel buku, ini JTable khusus tabel buku. Oke. String title array, jadi kita transfer perubahan apa namanya ini, perubahan variabel. Pada dasarnya kita tidak mentransfer juga nggak apa-apa, langsung saja misalkan judul titik length, tapi di sini saya pindahkan ke variabel title array 1 dimensi, dia mendapatkan dari judul. Setelah itu variabel integer mendapatkan jumlah daripada title ini atau judul itu karena sama-sama arraynya. Oke, setelah itu tabel set model new default table model. Nah, default table model ini kalau kita lihat saya menggunakan ini yang kedua. Ini sifatnya overload ya. Jadi metode ini bisa kita gunakan dengan beberapa cara. Saya menggunakan dengan yang objek 2 dimensi. Maaf, ya objek 2 dimensi. Nah, setelah itu ternyata ada objek 1 dimensi arraynya itu kolom names. Nah, kolom names ini kita isikan dari judul itu. Jadi, otomatis nanti pada saat isi tabel kita lihat itu ada SQL. Kalau kita scroll ke atas ada SQL dan jumlah. Nah, jumlah itu langsung kita deteksi otomatis berdasarkan length ini. Jadi nggak perlu kita ketikkan sendiri ya. Jadi langsung mendeteksi length daripada judul itu. Nah, otomatis ini menangkap data sudah. Menangkap data yang sifatnya seperti ini. Oke, sifatnya seperti itu. Dan kita nggak bisa melihat secara nyata di tabel karena dia berupa array objek ya. Nanti bisa terlihat apabila kita sudah set dia ke JTable. Oke, dan ini title ini merupakan parameter kedua daripada defaultable model dari kolom untuk si JTable itu. Oke, coba kita testing ya. Testingnya kita matikan ini. Oke, dan kita matikan juga yang ini. Kita coba lakukan. Ini dia, new frame set visible. Terus kita tampilkan framenya. Setelah itu ketikkan ini. Oke ya. Kita buat variabel string query, di mana query itu ternyata dia mengambil tabel mahasiswa. Setelah itu objek tampil tabel, judul kolom, karena kita sudah membuat judulnya. Oke, query. Kita sudah membuat query-nya ini dan JTable-nya apa? JTable dari sini tadi, yaitu JTable 1. Oke, kita coba run ini ya, apakah berhasil? Oke, berhasil ya. Nah, ini dia. Oke. Tapi kenapa kok dia dia tuh menyempit lagi ukurannya? Jadi logikanya tampilkan tabel dulu, setelah itu atur lebarnya. Nah, seperti ini. Oke, dan kita run. Oke, kita cek dulu ya. Oke, jadi kita set ini dulu ya. Judul dulu. Oke, baru atur lebarnya. Supaya datanya tampil. Oke, tampil kan sekarang ya? Oke, ini dia. Jadi kode untuk menampilkan data tidak perlu panjang lagi ya. Cukup
tiga baris ini saja. Dengan membuat beberapa variabel array untuk judul dan apa namanya itu lebar kolom. Jadi untuk tabel apapun itu, misalkan data mahasiswa, data dosen, data penjualan, tabel barang, tabel penjualan, tabel transaksi, oke, itu cukup ini aja. Jadi kita tidak perlu lagi membuat kode yang panjang seperti di metode-metode yang sebelumnya. Jadi metode ini sangat bermanfaat untuk mempercepat kinerja kita dalam membuat aplikasi dengan menggunakan Java. Oke ya. Eh, ini merupakan metode yang digunakan untuk tampil tabel. Oke, terima kasih.